Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyu Oktaviani. Saya dari jurusan Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai asisten pengantin dan juga guru penari. Kak, kalau boleh tahu, siapa sih nama kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Eka, alamat saya Ismail. Oke, pertanyaan kedua. Sudah berapa lama sih kakak menjadi asisten perias pengantin dan menjadi guru tari? Kalau untuk asisten perias pengantin selama 7 tahun. Kalau nari, pelatih nari, ketika kakak tamat SMA udah belajar nari, udah bisa gerak sendiri gitu. Oke, kita bertanya pertanyaan yang selanjutnya. Kakak ini kan sebagai asisten penata rias, pasti intinya tuh kakak tuh tidak meriasi seorang pengantinnya, hanya meriasi emak pengantinnya, menyambut tamu atau pelayan gitu kan. Dari sini nih kakak nih merias nih masuk ke kelas khusus rias atau hanya sebagai hobi hingga menjadi seperti ini? Awalnya sih kakak tuh hanya sekedar hobi ya, biasa kan dandan diri sendiri gitu. Kakak kan juga guru tari, jadi apabila anak tuh tampil, kakak berusaha tuh make up sendiri, make upin anak-anak, menghiasi anak-anak. Jadi dari situlah awal kakak belajar, sehingga kakak bisa ikut sebagai asisten merias tadi itu. Pertanyaan yang selanjutnya, selama kakak menjadi pengantin rias ini, pernah nggak sih mengalami hambatan atau masalah di saat merias? Pernah, karena kan kalau merias, yang tukang rias kan terkadang tuh mintanya nggak terlalu tebal, minta yang biasa aja gitu ya. Sama juga pelayannya juga, tapi kita harus mengikuti yang minta dirias gitu. Kita harus kalau bilang biasanya nggak terlalu biju tebal, nah kita ikutin gitu kan. Kadang-kadang kan anak sekarang kan nggak mau yang tebal-tebal, Maunya yang simple aja. Jadi harus punya ekstra kesabaran gitu ya intinya ya. Pasti harus sabar. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita kan udah bahas soal hambatan atau masalah di saat kakak merias gitu kan. Tadi sekarang tuh saya mau mengalih ke profesi kakak selanjutnya, yaitu tentang guru tari. Jadi hambatan di saat kakak menjadi guru tari ini seperti apa kak? Kalau ditanya sebagai guru tari ya, kalau hambatan itu sama aja sih sebenarnya, kita tuh harus sabar. Terkadang kan anak-anak kan sifatnya kan berbeda-beda, nggak sama. Terkadang kalau kita ngajar nari, ada yang cepat nangkap, ada yang juga nggak cepat nangkap gitu kan. Nah, jadi kita tuh mau sabar geraknya, mau yang enggak. Kalau ibarat tari, kalau kita untuk gerak enggak kita persulit dulu. Kita kasih gerak yang mudah-mudah dulu gitu, biar cepat dia menguasai gerak. Ya kayak gerak dasar gitu dulu ya. Kita kasih dia dulu gerak dasar. Baru ke polanya gitu yang polanya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu gimana sih caranya di saat kan tak semua orang kan bisa nari gitu kan, pasti kan ada badannya yang udah pada dasarnya itu emang udah lentik gitu kan, ada yang kayak kaku gitu. Kalau ngajar orang yang badannya kaku itu gimana sih kak? Kita biasa kadang pakai hitungan dulu, nggak langsung gerak. Kita lihat dulu bisa nggak, kita lihat dulu gerak tangannya, tapi kita pakai hitungan. Kita lihat dulu gerak kakinya gitu, nggak langsung kita bergerak gitu, enggak. Kita hanya pakai hitungan dia dulu. Nggak langsung ke musik gitu kan? Nggak bisa langsung ke musik. Gitu. Nah ini kak, kan saya waktu SMP kan pernah diajar sama kakak pribadi nih kan. Dari mulut kakak nih, saya itu gimana waktu pas
latihan sama kakak nari waktu zamannya SMP gitu? Kalau menurut kakak si Yuyun ya, Yuyunnya sih kalau awal-awalnya tuh emang sih belum bisa nangkap setelah kakak kemarin, tapi kakak kasih gerak dulu tanpa pakai musik, kakak pakai hitungan dulu. Eh, Sehari 2 hari ada kemajuan kakak lihat kemarin. Nah, jadi dari situlah kita tuh kalau ngajar nggak harus langsung ke musik, kita gerak dasar dulu. Udah gerak dasar dulu baru kita bisa ke pola dikit-dikit gitu. Oke kak, jadi kan waktu seingat saya waktu SMP kan dari semua gerakan, maksudnya kelompok-kelompok yang nari dari kelas-kelas lain atau kelompok-kelompok lain kan, yang paling heboh tuh kan kelompok kita nih kak, yang kakak ajar nih gitu, yang paling heboh. Jadi perasaan kakak tuh gimana pas yang membaca teks apa sih namanya tuh? Nah itu tuh yang baca sinopsisnya itu kan dari kepala sekolah sendiri, bukan dari kayak ada guru nilainya gitu. Sedangkan dari kelompok lain ini kan yang baca sinopsis kita, yang kelompok lain ini cuman guru-guru yang lain gitu. Sedangkan di kelompok kita sendiri nih pribadi nih, yang bacanya itu kepala sekolah sendiri ya. Jadi menurut kakak nih gimana sih gitu? Kalau menurut kakak yang bangga lah kan, karena kalian tuh beda dengan yang kelompok lain gitu lah. Jadi sinopsisnya tuh dibacain oleh kepala sekolahnya. Jadi termasuk kakak tuh yang kemarin pas kakak ngajar kan dilihat dulu kan tampilan kalian dulu sebelum kalian tampil kan, ada gladi resiknya. Mungkin di situ kepala sekolahnya itu melihat tari kalian tuh nyambung dengan sinopsisnya. Jadi dia ambil pas kalian nari, kepala sekolah yang bacain sinopsisnya. Suka kakak, karena kakak lihat tuh beda dengan yang lain, kenapa yang lain enggak gitu kan. Berarti kan ada apanya, ada yang istimewanya juga gitu. Jadi dari kelompok kita tuh paling heboh gitu kan, Iya. waktu di zamannya itu. Ih suka gitu Iya, karena kan enggak hanya sekedar nari kemarin, kan ada temanya, narinya tentang apa kan gitu. Oke kakak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah membantu saya membuat video ini. Maaf ya jika saya ada salah kata tadi atau gimana. Intinya tuh terima kasih atas luang waktunya. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya wawancarai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.